Akuntansi untuk pensiun dan imbalan pasca kerja. Akuntansi untuk pensiun. Pengertian, dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, di mana badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi ini memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Sedangkan menurut PSAK nomor 18, dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jenis-jenis pensiun. 1. Pensiun normal. 2. Pensiun dipercepat. 3. Pensiun ditunda. Dan keempat, pensiun cacat. Pensiun normal. Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Kedua, pensiun yang dipercepat. Ketentuan yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiunnya karena suatu hal. Salah satu yaitu untuk mengajukan pensiun dipercepat adalah mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja. Sedangkan ketiga, pensiun ditunda. Ketentuan yang memperkenankan karyawan yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal meskipun karyawan yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan tetap memperoleh gaji dari perusahaan. 4. Pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia akan tetapi lebih disebabkan karena karyawan yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau cacat sehingga dianggap tidak mampu untuk tidak cakap lagi dalam bekerja. Program pensiun terdiri dari dua, yaitu 1. Program pensiun manfaat pasti atau defined benefit, dan kedua, program pensiun iuran pasti atau defined contribution. 1. Program pensiun manfaat pasti atau defined benefit menetapkan pembayaran pensiun yang akan diterima karyawan pada saat telah tidak bekerja. Formula yang biasanya digunakan untuk menentukan pembayaran adalah fungsi dari tingkat gaji karyawan dan masa kerja karyawan. Dalam program ini yang diperlukan adalah menentukan berapa kontribusi yang harus dilakukan pada masa sekarang untuk memenuhi komitmen pembayaran pensiun di masa yang akan datang pada karyawan yang sudah tidak bekerja. Rumus program manfaat pasti. A. Rumus sekaligus MP sama dengan FPD dikali MK kali PDP, di mana MP sebagai manfaat pensiun, FPD sebagai faktor penghargaan dalam desimal, MK sebagai masa kerja, PDP sebagai penghasilan dasar pensiun. Dalam hal ini, manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahun. Masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun. B. Rumus bulanan MP sama dengan FTE kali MK kali PDP. Dalam hal ini, manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahun. Masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun. Contoh soal program pensiun manfaat pasti. Diasumsikan skema pensiun untuk perusahaan parfum Banyuwangi mengharuskan iuran perusahaan sebesar 10% dari gaji bulanan karyawannya. Iuran karyawan tersebut dibayarkan ke lembaga pengelola uang pensiun perusahaan setiap bulannya. Ditanya, ada jurnal untuk mencatat transaksi tersebut jika misalnya gaji per bulan adalah Rp500.000. 31 Desember, iuran 10% dari gaji bulanan untuk skema pensiun sebesar 10% dikali Rp500.000 sehingga hasilnya Rp50 juta. Dan pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban pensiun sebesar 50 juta
pada debit dan kas sebesar 50 juta pada kredit. Program pensiun iuran pasti, kontribusi perusahaan dalam program tersebut ditentukan dalam perjanjian. Artinya, pemberi kerja menyetujui untuk membayar kepada badan dana pensiun sejumlah tertentu pada setiap periode yang didasarkan pada peraturan dana pensiun, yang dimana didasarkan pada pertimbangan masa kerja karyawan, laba perusahaan, dan tingkat gaji. Dalam program jenis ini, hanya kontribusi perusahaan yang ditentukan. Tidak ada perjanjian mengenai jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan sebagai pembayaran pensiun. Program pensiun iuran pasti iuran ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Rumus program pensiun iuran pasti. Rumus sekaligus itu ada IP sama dengan 3 dikali FPD dikali PDP, di mana IP sebagai iuran pensiun, FPD sebagai faktor penghargaan per tahun dalam desimal, DP sebagai penghasilan dasar pensiun per tahun. Pada rumus bulanan, IP sama dengan 3 dikali FPE dikali PDP. Tujuan dari pelaporan dana pensiun yang menyelenggarakan PPIP adalah untuk menyediakan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pensiun, posisi keuangan, serta kinerja investasinya. Contoh soal program pensiun iuran pasti. Misalnya, skema dana pensiun PT Manajemen Keuangan Network memerlukan biaya pensiun tahunan sebesar 80 juta rupiah. Jumlah itu berdasarkan perkiraan kewajiban pembayaran tunjangan di masa mendatang. Asumsi lebih lanjut adalah PT Manajemen Keuangan Network membayar 60 juta rupiah untuk uang pensiun. Maka, ayat jurnal akuntansi untuk pencatatan transaksi tersebut adalah iuran 10% dari gaji bulanan bersama pensiun sebesar 10% dikali 80 juta rupiah, maka hasilnya adalah 8 juta rupiah. Dan pencatatan ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban pensiun sebesar 8 juta pada debit dan kas sebesar 6 juta pada kredit, sedangkan kewajiban pensiun yang tidak didanai sebesar 2 juta pada kredit. Kelebihan dan kekurangan jenis program pensiun. Program pensiun manfaat pasti defined benefit, kelebihannya itu besar manfaat pensiun yang mudah dihitung, lebih memberikan kepastian kepada peserta, serta lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu. Sedangkan kekurangannya, beban pensiun yang mudah berfluktuasi, dan nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Sedangkan pada program pensiun iuran pasti atau defined contribution, kelebihannya, beban biaya stabil dan mudah diperkirakan, nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan, dan resiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. Sedangkan kekurangannya ada pada besar manfaat pensiun yang tidak mudah ditentukan dan lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lama. Imbalan pasca kerja yang kemudian mengacu kepada imbalan kerja selain pesangon PKK yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya, kemudian termasuk juga itu ke dalam program iuran pasti serta ke program imbalan pasti. Perbedaan antara program iuran pasti dengan imbalan pasti. Pada program iuran pasti, kewajiban entitas itu tergantung kepada iuran yang disepakati, dan risiko aktuarialnya itu ditanggung oleh pekerja, serta risiko investasinya ditanggung oleh pekerja juga. Sedangkan pada program imbalan pasti, kewajiban entitas tergantung kepada imbalan yang disepakati, risiko aktuarialnya itu ditanggung oleh pemberi kerja, serta risiko investasinya itu ditanggung oleh pemberi kerja juga. Program iuran pasti adalah program imbalan pasca kerja di mana entitas membayar iuran tetap kepada entitas terpisah, seperti entitas pengelola, dan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut.
Jika dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Program imbalan pasti. Kewajiban entitas yaitu membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati kepada pekerja saat ini dan sebelumnya. Sedangkan risiko aktuarialnya itu imbalan lebih besar dari yang diharapkan dan risiko investasi secara substansi ditanggung oleh entitas. Jika kedua risiko tersebut terjadi, maka kewajiban entitas dapat meningkat. Pada akuntansi untuk program imbalan pasti membutuhkan adanya asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban serta menimbulkan kemungkinan adanya keuntungan dan kerugian aktuarial. Kewajiban diukur dengan menggunakan dasar diskonto karena kemungkinan kewajiban tersebut baru terselesaikan beberapa tahun setelah pekerja memberikan jasanya. Aset program diukur dengan nilai wajar. Program imbalan pasti pengakuan neraca laporan posisi keuangan. Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program pada tanggal pelaporan, sehingga menghasilkan surplus atau defisit. Ketika entitas memiliki surplus, nilai aset yang diakui di neraca disesuaikan terhadap batas atas aset atau aset ceiling. Jika batas atas aset tersebut lebih rendah, maka menghasilkan remeasurement. Contoh kasus, per 31 Desember 2013, PT XYZ memiliki karyawan Tuan A, di mana gaji Tuan A sebesar Rp4.109.085, umur Tuan A pada tanggal pelaporan 50 tahun, usia pensiun 55 tahun, usia Tuan A pada saat mulai bekerja 22 tahun, tingkat kenaikan gaji 8% per tahun, tingkat suku bunga diskonto 10% per tahun. Nilai kinerjabilitas imbalan pasti jika dihitung berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, maka jawabannya gaji Tuan A pada saat pensiun sebesar Rp6.037.479. Pada pasangan Tuan A senilai 2 kali pesangon, sehingga hasilnya Rp108.674.622. Pada penghargaan masa kerja Tuan A senilai Rp60.374.790. Pada uang penggantian hak Tuan A senilai Rp25.357.412. Pada future benefits Tuan A dari pesangon Tuan A ditambah penghargaan masa kerja Tuan A ditambah uang penggantian hak Tuan A sehingga menghasilkan Rp194.406.824. PSAK 24 tahun revisi 2004 di mana metode Project Unit Credit Method, maka terlebih dahulu kita hitung satuan unit manfaat dan current service cost. Pada satuan unit manfaat adalah future benefits dibagi total masa kerja Tuan A, sehingga hasilnya Rp194.406.824 dibagi 55 tahun dikurang 22 tahun, sehingga hasilnya Rp5.891.116. Pada current service cost, satuan unit manfaat dikali present value dikali peluang Tuan A, sehingga hasilnya Rp3.073.278. Angka ini dapat diperoleh dari tabel aktuarial. Pada opening obligation Tuan A senilai Rp81.784. Pada interest cost Tuan A senilai Rp8.605.178. Nilai kinerjabilitas imbalan pasti per 31 Desember adalah Rp94.656.962. Sekian materi dari akuntansi untuk pensiun dan imbalan pasca kerja. Terima kasih.